Selamat sore semua. Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. Walaupun ada yang mungkin tidak merasa merdeka ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan HUT RI yang ke-80. Kemerdekaan, kebebasan bukan hanya sebuah anugerah ya, seperti yang kita aminkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kemerdekaan, kebebasan juga adalah sebuah panggilan pribadi, panggilan bersama untuk membangun tanggung jawab pribadi dan bersama. Sebagai sebuah anugerah, kita bersyukur bahwa ada banyak orang yang memperjuangkan hidupnya, memberikan hidupnya demi meraih kemerdekaan yang kita alami hingga saat ini. Tetapi juga kemerdekaan, kebebasan adalah sebuah panggilan untuk membangun tanggung jawab pribadi. Maka kemerdekaan, kebebasan itu bukan sebuah destinasi atau tujuan terakhir, tetapi adalah sebuah panggilan untuk berjalan bersama, memperjuangkan kesejahteraan bersama. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan sebagai sebuah panggilan untuk berjalan bersama, bukan hanya sebuah tujuan akhir. Maka kita masih melihat juga meski kita telah merdeka selama 80 tahun, tetapi dalam kenyataan hidup bersama sebagai sebuah bangsa, di banyak segi kita belum merdeka ya. Kita belum merdeka dari kebencian, ujaran-ujaran kebencian, konflik-konflik horizontal yang terjadi. Kerap kali juga kita belum merdeka dari banyaknya kasus-kasus intoleransi yang terjadi, kasus-kasus persekusi, ketidakadilan, pembungkaman suara-suara yang memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat ya. Banyak juga kebijakan publik yang mencerminkan akan ketidakmerdekaan yang kita alami meskipun sudah 80 tahun. Karena sekali lagi kemerdekaan bukanlah destinasi terakhir, tetapi adalah sebuah perjalanan bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama sebagai anak-anak bangsa. Maka dalam berjalan bersama itu, bacaan Injil membantu kita untuk bagaimana menghayati kemerdekaan sejati sebagai anak-anak bangsa, tetapi juga sebagai warga gereja yang baik. Karena sebagai orang beriman kita punya dua kewarganegaraan seperti yang direnungkan oleh Rasul Paulus, sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai warga kerajaan surga. Dalam bacaan Injil menarik bahwa Yesus dicobai oleh dua kelompok yang sebenarnya berbeda sekali. Kelompok Farisi dan kelompok Herodian atau para pendukung Herodes. Dua kelompok yang sebenarnya berbeda secara prinsipil, tetapi mereka kompak untuk menjebak Yesus ya. Kelompok Farisi adalah orang-orang yang menolak atau menentang secara keras kelompok penjajah ya, sehingga mereka menolak untuk membayar pajak kepada kaisar. Sedangkan kelompok Herodian, pendukung Herodes, adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah Romawi dan seringkali mereka bekerja sebagai para penarik pajak ya, seperti Sakeus dan kawan-kawan. Tetapi dalam hal untuk menjebak Yesus, mereka kompak untuk membuat sebuah kejahatan. Mereka kompak. Mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan yang sebenarnya sederhana sekali. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi menjebak. Karena kalau Yesus menjawab boleh, maka ia akan dibenci oleh kaum nasionalis, orang-orang yang menolak penjajahan Romawi.
Tetapi ketika Yesus mengatakan ya membayar pajak, maka ia dibenci oleh kaum nasionalis. Tetapi bila ia menjawab tidak, maka dia dianggap sebagai seorang pemberontak oleh penguasa Romawi. Tetapi kemudian Yesus menjawab dengan begitu bagus, dengan menunjukkan, bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah pada mata uang 1 dinar yang dimintanya? Dan mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Yesus menutup jawaban itu dengan sebuah penegasan yang penting. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan apa kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Untuk menggambarkan bagaimana kita sebagai warga negara dan warga gereja yang baik mesti berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, tetapi juga untuk menumbuh kembangkan iman itu. Ketika Yesus menunjuk bertanya kepada masyarakat banyak, gambar dan tulisan siapa? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Itu berarti menjadi warga negara yang baik. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada kita juga masing-masing. Kita semua adalah gambar dan tulisan siapa? Bukan hanya mata uang 1 dinar tadi, tetapi kita juga sendiri bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini gambar dan tulisan siapa? Kalau kita adalah gambar dan tulisan Allah sendiri, sebagai citra Allah sendiri, maka mari kita diundang untuk hidup seturut dengan citra dan tulisan Allah itu yang Allah tuliskan dalam diri kita sebagai citra Allah sendiri. Seperti ditegaskan dalam bacaan kedua, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita adalah gambar dan tulisan Allah, maka kita dipanggil untuk hidup seturut dengan gambar dan tulisan Allah itu, sebagai citra Allah itu, dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah dengan melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kebencian, merdeka dari iri hati, merdeka dari dendam satu sama lain, merdeka dari berbagai tindakan dosa yang lain. Dan itu adalah wujud dari hidup sebagai warga negara dan warga gereja yang sejati. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya kita yang adalah gambar dan tulisan Allah setia untuk menghayati apa artinya menjadi citra Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga negara dan warga gereja yang baik. Rahmat Tuhan membantu dan menolong kita semua. Amin.